Shallallahu Alaihi Wasallam agar lancar rezeki. Sayyid Muhammad bin Ali menceritakan bahwa suatu saat seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dengan tujuan mengadukan nasibnya yang serba kekurangan. Mendengar kisah kehidupan tersebut, Rasulullah kemudian memberikan tips agar terhindar dari hidup dalam keadaan fakir miskin. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila engkau memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam jika di dalamnya ada satu orang. Jika tidak ada seorang pun di dalamnya, maka ucapkanlah salam kepadaku, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan bacalah kulhu Allahu Ahad 1 kali. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe. Inilah nasihat dari Rasulullah Shallallahu yang mempunyai 4 sifat, yaitu hayyin, layyin, qorib, dan sahl. Hayyin. Hayyin adalah ia mampu mengontrol pikiran, mengendalikan perasaan, hati, dan sifatnya. Orang yang hayyin juga tidak mudah terpengaruh oleh godaan syaitan karena ia selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hayyin memiliki banyak keutamaan dan kebaikan. Di antaranya adalah orang yang hayyin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan, dan memberi atas kelembutan apa yang tidak diberikan atas kekerasan, dan apa yang tidak diberikan atas sesuatu yang lain. Hadis riwayat Muslim. Orang yang hayyin mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tunduklah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Orang yang hayyin mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Lalu Allah membiarkannya memilih bidadari yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah beberapa keutamaan dan kebaikan dari sifat hayyin. Dengan sifat hayyin, seseorang akan menjadi orang yang baik, bijak, dan mulia. Terus bagaimana sih cara kita agar bisa mengembangkan sifat hayyin? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yakni mengendalikan emosi. Emosi adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi jika tidak dikendalikan, emosi bisa membuat kita bertindak gegabah, marah, atau panik. Belajarlah untuk mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi kita dengan cara yang sehat dan konstruktif. Misalnya dengan ambil nafas dalam-dalam dan berdoa. Menerima diri sendiri. Sifat tenang juga berhubungan dengan kepercayaan diri dan harga diri. Jika kita menerima diri kita apa adanya, tanpa merasa rendah diri atau sombong, kita akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam berbagai situasi. Bersikap positif dalam menghadapi segala hal apapun dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Jadi teman-teman, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang hayyin. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang tenang, tidak mudah panik, dan santai. Layyin. Saya sudah lama banget nggak pulang kampung. Alhamdulillah, tahun ini saya bisa dapat. Layyin adalah orang yang bersikap lemah lembut, sopan, dan santun. Layyin adalah orang yang tidak sombong, tidak keras kepala, dan tidak kasar. Ia selalu menghormati orang lain, terutama orang tua, guru, dan ulama. Ia juga tidak mudah marah, tidak suka membalas dendam, dan tidak suka menyakiti hati orang lain. Ia selalu memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf jika ia bersalah. Contoh dari kepemilikan sifat layyin yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat lemah lembut bahkan kepada musuh. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penuh dengan rasa sayang kepada umatnya. Orang yang memiliki rasa kasih sayang akan melahirkan kelemah lembutan dan akan melahirkan sikap sopan santun. Orang yang layyin juga memiliki banyak keutamaan dan kebaikan. Di antaranya adalah orang yang layyin mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalam urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersikap lemah lembut terhadap urusan Allah, maka Allah akan bersikap lemah lembut terhadap urusannya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan sifat layyin, seseorang akan menjadi orang yang baik, bijak, dan mulia. Terus bagaimana cara kita untuk mengembangkan sifat layyin?
Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yakni mencontoh akhlak dan tutur kata Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan yang paling lain. Beliau selalu bersikap lembut dan ramah kepada siapa saja, baik sahabat maupun musuh, baik muslim maupun non-muslim. Menyadari bahwa Allah SWT mencintai orang yang bersikap lain dan membenci orang yang bersikap kasar dan keras. Mengingat bahwa sifat lain adalah sifat yang mulia dan terpuji, sedangkan sifat kasar adalah sifat yang hina dan tercela. Sifat lain akan membawa kebaikan dan keberkahan, sedangkan sifat kasar akan membawa keburukan dan kerusakan. Berlatihlah untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, sopan dan menyenangkan, serta menghindari kata-kata yang buruk, kasar dan menyakitkan. Memohon kepada Allah SWT agar diberi sifat lain dan dijauhkan dari sifat kasar. Doa yang bisa kita panjatkan adalah, Ya Allah, jadikanlah aku orang yang lain, lemah lembut dan mudah bergaul dengan sesama manusia, dan jauhkanlah aku dari sifat kasar, keras dan sulit bergaul dengan sesama manusia. Amin. Sebelum lanjut ke golongan berikutnya, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk menulis dan membawakan info yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman doyan cerita. Qorib. Qorib adalah sifat yang supel dan cepat dekat dengan siapa saja, atau istilah kerennya adalah orang-orang yang humble. Orang yang memiliki sifat qorib biasanya mudah akrab dengan orang lain, ramah, enak diajak bicara, murah senyum saat bertemu, tidak sinis atau galak terhadap orang lain. Sifat qorib datang dari perilaku tawadu atau rendah hati. Orang yang tawadu tidak merasa sombong atau merendahkan orang lain, tetapi menghargai dan menghormati semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sifat qorib bisa menjauhkan kita dari api neraka? Karena sifat qorib mencerminkan akhlak yang baik dan mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jadilah kamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memberikan tempat yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar, dan memberikan kemenangan yang lain yang kamu sukai, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman." Quran Surat As-Saff ayat 10-13. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidaklah masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan seberat biji sawi, dan tidaklah masuk neraka orang yang ada di hatinya keimanan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis disebutkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang beriman dan berakhlak baik akan mendapatkan ampunan, surga, dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang sombong, durhaka, dan berakhlak buruk akan mendapatkan siksa, neraka, dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menanamkan sifat qorib dalam diri kita dan menjauhkan diri dari sifat yang bertentangan dengannya. Caranya dengan meneladani akhlak dan tutur kata Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan yang paling qorib. Beliau selalu bersikap lembut dan ramah kepada siapa saja, baik sahabat maupun musuh, baik muslim maupun non-muslim. Menghormati dan menyayangi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sesama muslim, tanpa membeda-bedakan status, jabatan, atau kekayaan. Bersikap santun, sopan, dan menyenangkan dalam berbicara dan bertingkah laku, serta menghindari perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Sahal. Sahal adalah sifat yang mudah, tidak ribet, atau tidak berbelit-belit. Orang yang memiliki sifat sahal biasanya tidak suka mempersulit atau menyulitkan orang lain, tetapi selalu suka membantu dan mempermudah urusan orang lain. Mereka selalu punya solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Selain itu, sahal adalah orang yang ringan tangan yang memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Mengapa sifat sahal bisa menjauhkan kita dari api neraka? Karena sifat sahal mencerminkan akhlak yang baik dan mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
maka Allah akan melipat gandakan balasan baginya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang berakhlak sahal akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki, kemudahan, dan perlindungan kepada orang yang berakhlak sahal. Sedangkan orang yang berakhlak sebaliknya, yaitu suka mempersulit, menyulitkan atau merugikan orang lain, akan mendapatkan siksa, kesulitan, dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menanamkan sifat sahal dalam diri kita dan menjauhkan diri dari sifat yang bertentangan dengan cara senantiasa menumbuhkan rasa empati terhadap kehidupan orang lain dan saling menolong. Selalu menanamkan prinsip bahwa saling menolong dan berbagi kepada siapapun tidak akan membuat kita miskin. Malah sebaliknya, jika kita berbagi, maka akan dilancarkan di setiap rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 4 golongan manusia yang diharamkan baginya api neraka, yaitu orang yang memiliki sifat hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Semoga kita termasuk dalam golongan-golongan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari api neraka yang sangat mengerikan. Semoga kita semua dimasukkan dalam surganya. Amin. Demikianlah video yang kami sampaikan. Semoga sebelum lebaran tiba, sebelum gema takbir berkumandang, izinkan saya meminta kemaafan atas segala khilaf dan salah. Mungkin terkadang kaki pernah salah langkah, bibir kadang salah berucap, hati kadang salah sangka, janji kadang terlupakan. Mohon maaf lahir dan batin. Pada sang ibu ini bisa masuk surga, ternyata begini alasannya. Suatu hari di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah keluarga kecil. Ketika itu si suami hendak pergi keluar untuk berdagang. Sebelum pergi, sang suami berkata kepada istrinya untuk tidak keluar rumah sebelum ia pulang kembali. Pesan ini benar-benar diingat baik-baik oleh istrinya. Ia pun tidak keluar rumah sampai suaminya kembali pulang. Namun suatu ketika, ia didatangi tamu dari salah seorang kerabatnya. Kabar tersebut sangatlah buruk bagi wanita ini. Bagaimana tidak, ibunya kini sedang sakit keras. Oleh sang kerabat, wanita ini diminta untuk datang menjenguk ibunya. Namun tak disangka, wanita ini menjawab dengan lembut tapi tegas. Aku menjaga amanah dari suamiku untuk tidak bisa keluar rumah sebelum ia kembali dari rumah ini. Sampaikan salam dan maafku kepada ibuku, katanya. Kerabatnya pun kembali ke kampung halamannya dengan kecewa. Ia menyampaikan pesan dari anaknya itu kepada ibunya yang sakit keras. Namun di tempat lain, si istri ini sebut saja sebenarnya ingin sekali menjenguk ibunya yang sedang sakit keras. Beberapa hari kemudian, sanak keluarganya yang lain kembali datang kepada wanita ini untuk menyampaikan berita yang sama. Ibunya sakit keras, bahkan sedang sekarat. Namun wanita ini tetap memberikan jawaban yang sama. Akhirnya ibunya pun meninggal dunia. Wanita ini didatangi lagi oleh sanak keluarganya. Ibumu telah meninggal dunia. Maukah kamu datang untuk menjenguk jasad ibumu untuk yang terakhir kalinya? Ajak kerabatnya. Walau dengan nada sedih, wanita ini hanya menjawab pelan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak bisa pergi dari sini, katanya. Mendengar perkataan wanita ini, kerabatnya naik pitam. Celakalah kamu anak durhaka. Saat ibumu sakit, engkau tidak datang. Saat ibumu sekarat, kamu pun juga tidak datang. Dan di saat seperti ini, ibumu sudah meninggal dunia, tapi kamu tidak datang. Kerabatnya benar-benar berang pada saat itu. Maafkan saya kerabatku, sesungguhnya aku ingin tiba di pemakaman ibu.
Tapi aku tidak bisa pergi dari rumah ini, jawab wanita itu. Kerabatnya pun kembali dengan pikiran jengkel. Ia tidak habis pikir dengan pemikiran wanita ini hingga pada suatu hal, sang kerabat yang masih benci dengan sikap wanita itu akhirnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai kekasih Allah, kerabatku telah seperti ini dan seperti itu, kata kerabat ini menceritakan kejadian yang dialaminya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab tenang. Beruntung sekali sang ibu, ia akan masuk surga bersama putrinya, jawab sang Rasul. Si kerabat ini heran, kenapa bisa wanita itu masuk surga? Bukannya ia sudah menyanyiakan ibunya? Kenapa keduanya masuk surga ya Rasulullah? Tanya si kerabat. Si ibu telah berhasil mendidik anaknya dengan baik, sedang anaknya berhasil menjaga amanah dari suami dan ibunya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas. Demikian kisah cerita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana wanita memang harus berbakti pada orang tua sebagai anak, namun harus tetap patuh kepada perintah suami, apapun alasannya.